motif dendam pribadi dengan jadi istri tersangka ini bekerja di luar negeri. Propam Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 2 personel yang bertugas menjaga tersangka di ruang konseling. Polisi bilang tersangka disebut tewas bunuh diri saat dititipkan di ruangan tersebut untuk menjalani pemeriksaan medis pasca penetapan tersangka. Belum ada kesimpulan apakah ada kelalaian anggota hingga mengakibatkan tersangka bunuh diri. Kami luruskan kepada rekan-rekan media, tersangka mengakhiri hidupnya di ruangan konseling. Kenapa di ruangan konseling? Karena status yang bersangkutan sudah tersangka, besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Apakah tersangka ini memiliki penyakit bawaan ataupun penyakit menular, sehingga belum bisa dijadikan satu dengan tahanan lainnya. Kabar duka itu datang di tengah penantian panjang keluarga akan kepulangan Alvaro. 8 bulan Alvaro hilang, bocah 6 tahun itu ditemukan meninggal pada Minggu 23 November lalu. Jasad Alvaro ditemukan di bawah jembatan Cilalai, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bocah malang ini dibuang di tumpukan sampah usai dibunuh ayah tirinya. Remuk hati sang ibu mendengar sang buah hati telah ditemukan dalam kondisi meninggal. Arum, ibunda Alvaro Kiano yang selama ini bekerja di luar negeri, langsung pulang ke tanah air. Arum tiba di Jakarta Senin sore 24 November. Ia pun langsung menjalani tes DNA untuk mencocokkan dengan jenazah Alvaro. Tadi sampel DNA-nya udah diambil ya sebelum kesini? Udah. Di mana tadi? Udah dilakukan di rumah sakit Polri. Apa aja tadi yang diambil sampelnya? Dari air liur aja. Terus sama ada sedikit tadi? Wawancara ya? Wawancara. Mirisnya, Alvaro dibunuh justru oleh orang terdekatnya, yakni ayah tiri. Polisi menetapkan ayah tiri Alvaro sebagai tersangka meski sempat menutupi jejak kriminal dengan berpura-pura mencari Alvaro. Tersangka bahkan sempat melapor ke Polsek. Polisi menyebut motif pembunuhan Alvaro dipicu dendam ke ibu korban. Sang ayah tiri curiga ibu Alvaro selingkuh saat bekerja di luar negeri. Untuk tersangka ini sempat memang datang ke Polsek. Jadi memang dari hasil jejak digital yang kita cari handphonenya pun dia juga berusaha untuk mengelabui bahwa dia berusaha untuk mencari motif dendam pribadi dengan jadi istri tersangka ini bekerja di luar negeri. Nah, akibat bekerja di luar negeri, dari hasil itu muncul adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya. Sebelumnya Alvaro terakhir terlihat di Masjid Jami Al-Muflihun Bintaro 6 Maret lalu. Jelang maghrib, Alvaro belum juga pulang. Sang kakek tak langsung curiga karena Alvaro biasa bermain sampai malam. Menurut pengakuan penjaga masjid, jelang maghrib ada seseorang yang mengaku ayah Alvaro datang ke masjid. Ada orang lewat nih. Saya tanya, Pak nyari siapa? Nyari anak saya, namanya siapa? Alvaro. Oh ya udah di atas Nus, lagi pada mainan di atas. Orang itu tegas bilang ingin mencari anak saya ya, Alvaro. Anak saya Alvaro gitu. Dari data KPAI antara 2016 hingga 2022, jumlah kasus pengaduan anak sebagai korban penculikan fluktuatif. Di tahun 2022 saja terdapat 28 kasus pengaduan penculikan anak. Kembali maraknya kasus penculikan anak akhir-akhir ini membuat Wakil Ketua DPR Saan Mustafa meminta polisi harus lebih gesit menanganinya. Tentu kita sangat berharap dan meminta kepolisian untuk cekap tanggap, untuk bisa lebih gesit lagi nanti dalam menangani berbagai kasus-kasus kejahatan, terutama terkait dengan soal penculikan terhadap anak-anak. Ruang publik seharusnya menjadi tempat aman bagi anak.
Kematian Alvaro jadi alarm darurat perlindungan anak. Kasus ini kian membuka mata anak masih rentan jadi korban konflik dalam keluarga.